Baik, terima kasih pemandu acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan, memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Saudara-saudariku rahimakumullah, belajar ilmu agama ini adalah sebuah kewajiban. Ketika kita memahami lebih dari 20 keutamaan belajar ilmu agama, kita berangkat dari rumah tadi niat ikhlas karena Allah. Nabi memberikan motivasi sekaligus memberikan gambaran akan begitu besarnya yang kita dapatkan ketika kita keluar menempuh satu perjalanan untuk belajar ilmu agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk belajar ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Jadi banyak sekali keutamaan yang kalau kita tidak motivasi terus-menerus pada diri kita, kita akan malas belajar ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan belajar mengkaji kembali yang saya yakin sudah pernah kita pelajari tentang fikih thaharah, yang subtemanya adalah adab istinja. Bahasa kita sehari-hari adab buang air kecil dan buang air besar, BAB, BAK. BAK, BAB. Dalam bahasa agamanya adalah adab istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubul. Bagaimana sempurnanya agama kita ini sampai hal sekecil apapun ada pelajarannya. Maka orang-orang di luar Islam itu kagum, terheran-heran mereka. Alangkah hebatnya agama kalian itu, kok hal yang kecil-kecil diatur semua, nggak ada satu pun yang tertinggal. Nah, jamaah rahimakumullah, kita pasti sudah pernah belajar, maka ini bagian dari mengingatkan pengetahuan kita. Dan tentang fikih tentu kalau ada perbedaan ikhtilaf di antara para ulama itu hal biasa. Kita berlapang dada, kita cari dalil yang paling sharih, yang paling sahih, yang paling jelas, yang paling kuat. Itu yang kita ikuti. Jamaah rahimakumullah, dalam adab istinja ini yang pertama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak menghadap kiblat. Jadi Rasulullah melarang kita untuk BAB, BAK ketika menghadap kiblat kalau kita tahu arah kiblat. Baik di tempat terbuka, di kebun, di ladang, atau di tempat tertutup. Nah, untuk tempat tertutup ini, jika dia sudah dalam posisi yang dibuat seperti itu nggak mungkin dirubah, maka itu sifatnya darurat. Sehingga orang Islam ketika mau bangun rumah, dia harus tahu arah kiblat itu mana.
Kemudian dia baru menetapkan nanti kalau bikin WC gimana posisi duduknya, menghadap atau membelakangi enggak. Nah, dua-duanya enggak boleh. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau orang Islam itu paham tentang agamanya, ketika gali pondasi aja dia udah mulai mikir, ini kiblatnya mana nih. Nanti kalau rumahnya begini, kamar mandi di sini, WC-nya ngadep mana nih, harus diperhitungkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini dalil yang memberikan pelajaran kepada kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita istinja. Ketika kita buang air besar, buang air kecil dan membersihkannya, maka harus kita usahakan. Tadi saya katakan kecuali di ruangan yang itu sudah dibuat permanen, mati, nggak mungkin dirubah lagi, ya apa boleh buat. Tapi kalau di alam terbuka, di kebun kita, di ladang, bukan tempat yang permanen, maka harus pasti kita, oh kiblat kira-kira arah sana tuh matahari, saya jangan ngadep ke sana dan jangan pula membelakanginya. Dalilnya idza ataitumul qaita fala tastaqbilul qiblah wala tastasbiluha walakin sarriku au gharribu. Apabila kalian buang hajat, kata Nabi, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Artinya kata kuncinya tidak boleh menghadap atau membelakanginya. Kak, jamaah rahimakumullah, kalau anak kita mau bikin rumah, kita kasih tahu, nah nanti bikin tempat duduknya, WC-nya itu, klosetnya itu, perhatikan arah kiblat ya. Ini jamaah rahimakumullah, kadang karena lupa, kadang karena nggak paham, akhirnya mengabaikan. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian yang kedua, menutup diri dari pandangan orang. Jadi kita mau buang air kecil, buang air besar, harus dipastikan jauh dari pandangan mata manusia. Karena ada orang yang na'udzubillah di pinggir jalan, ya kan ya, yang dikencingin ban mobilnya. Banyak kan ya. Padahal dia bisa lari, menjauh, Rasulullah menjauh dari jalan raya. Hari ini kita saksikan, sering kita lewat itu, orang buang air kecil di pinggir jalan. Apalagi daerah sini nih, antara Talang Jembatan dengan Beringin ini kan ya, suasananya nyaman tuh. Sering betul saya ngeliat, dia hanya di balik pintu mobilnya, padahal dia bisa jalan sebentar masuk agak ke dalam. Nah ini, begitulah hebatnya agama kita ini, agama Islam ini detil sekali. Kalau mau BAB BAK harus jauh dari pandangan manusia. Dalilnya sahih, ya. La ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kata sahabat Nabi, kami pernah keluar bersama Rasulullah ketika safar dalam perjalanan. Beliau tidak menunaikan hajatnya di atas terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Kalau kita di balik pohon lah. Ini jamaah rahimakumullah, yang kedua, menutup diri dari pandangan manusia kalau di tempat terbuka. Kalau di rumah sudah ada kamar mandi, alhamdulillah. Tapi kalau kita misalnya safar, perjalanan, berhenti pinggir hutan, pastikan kita menjauh dari jalan raya itu, jangan sampai dilihat orang. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian saudara-saudariku rahimakumullah, yang ketiga, tidak membuka aurat, tidak melepaskan sarung atau celana atau yang lainnya, kecuali sudah sampai di tempat kita melaksanakan hajat itu. Karena kita sering juga lihat di masjid itu, dia mau kamar mandi, masih di ruangan sini sudah narik celana, dengkulnya sudah kelihatan, auratnya sudah terbuka. Saya sering melihat seperti itu. Ini saya berprasangka baik karena belum belajar, karena nggak paham. Jadi Rasulullah mengajarkan sudah sampai di tempat pembuangan hajat kita, sudah jauh dari pandangan manusia, baru kita lepaskan pakaian kita, diangkat sarungnya atau dilepas celananya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Misalnya belum masuk ke kamar WC, ke toilet itu, ke kloset, di luar dia sudah ngangkat sarung, sudah kelihatan dengkulnya, pahanya, padahal itu aurat ya. Dalilnya
Di antaranya hadis riwayat At-Tirmizi, apabila Rasulullah SAW hendak buang hajat, beliau tidak akan menyingkap pakaiannya hingga tiba di tempat buang air. Ini harusnya kita amalkan sunnah Rasul itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang paling utama itu mengikuti seluruh aspek kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bukti cinta itu. Bukti cinta itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya melakukan apa yang Rasulullah lakukan, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintaiku. Maka bukti cinta itu, maaf, bukan hanya sekedar sholawat. Bukan. Yang paling pokok itu menghidupkan, mengikuti apa yang beliau SAW lakukan. Dari mulai perkara-perkara paling kecil sampai perkara besar. Dan jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih, karena ada yang pilih-pilih. Kok kawin lagi Pak? Sunnah Rasul. Kok nambah lagi Pak? Sunnah Rasul. Pak, sunnah Rasul yang tahajud mana Pak? Nah itu belum. Nah ini pilih-pilih berarti. Ya, na'udzubillah. Nah, tadi saya katakan ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah, itulah bukti kecintaan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengikuti cara hidupku, berarti betul-betul dia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hendaklah berusaha untuk serendah mungkin duduk jongkok. Nah, ini kalau perempuan jelas, para bapak ini kadang-kadang ya nggak tahan lagi, buka resleting cor. Nah, padahal sunnahnya duduk jongkok. Sunnahnya lagi kaki kanan ke depan, kaki kiri ditekuk atau sebaliknya. Saya praktekkan. Sunnahnya bagi laki-laki, bagaimana dia buang air kecilnya. Ini kaki kanan tempelkan ke kantung kemih supaya air kemih terkuras habis. Berdehem. Berdehamnya bukan berdehem di sini, berdehem di perut. Maaf, burungnya diurut dikit-dikit. Itu pendapat ulama, bukan hadis Nabi. Ya, ibu-ibu nggak usah ketawa ya. Burungnya diurut dikit. Nih, nanti udah selesai ke sini balik. Supaya kantung kemih yang bagian sini ketekan, air akan keluar sempurna, bersih. Maka kalau kita lihat kenapa paling banyak yang menderita prostat bapak-bapak, lihat namanya di rumah sakit. Yang ngisi ruang penyakit dalam itu 50% prostat semua keluhannya. Saya tanya, kenapa Pak? Prostat. Kenapa? Kencingnya berdiri, nggak tuntas. Seumur hidup kencing berdiri nggak tuntas. Satu, kantung kemihnya rusak. Nanti batu ginjal, nanti prostat. Banyak dampak-dampak turunannya, dampak-dampak yang disebabkan karena kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Semua sunnah Rasul pasti baiknya, tidak sedikit pun keburukannya. Tinggal kita mau ikut apa enggak. Mau ikut apa enggak. Nah, jamaah rahimakumullah, duduk serendah mungkin jongkok. Nanti di rumah prakteknya. Tekan kemih kanan ini. Udah selesai, baru berdahan, jangan berdahan dulu. Udah kira-kira mau berdahan, diurut. Lalu balik. Tekan kantung kemih kirinya. Kata kawan, ngeden dia. Ya. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh, baik dalam kencing maupun BAB ya. Ini kadang-kadang BAB di sungai, satu depan satu belakang ngobrol. Gimana panen kau mantap bro? Bahkan pendapat salah satu ulama mengatakan, Syekh siapa saya lupa, Syekh Abi lupa kan dia, Abi Hasyam, Bapak Ali Hasyam mengatakan haram.
ngobrol lagi beol itu, kalau lagi kencing itu, saking keras ya. Baik jamaah rahimakumullah, kenapa harus jongkok? Supaya lebih menutupi aurat dan lebih aman dari percikan najis itu. Kalau kita berdiri jelas percikannya kemana-mana. Kemudian kalau kita berdiri juga nggak aman karena kita akan kelihatan dari jauh. Nah bapak itu, ya. Nah kita contohnya kita tadi lihat orang-orang yang kencing di pinggir jalan itu. Jadi ini yang keempat, hendaklah berusaha serendah mungkin duduk jongkok. Keutamaannya kata para ulama untuk menutupi aurat dan lebih aman dari percikan. Baik jamaah rahimakumullah, ini dalilnya. Dari Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW buang air kecil sambil berdiri, janganlah kalian benarkan. Beliau tidaklah buang air kecil kecuali sambil duduk. Ini hadisnya banyak, di salah satu kita ambil. Nah, jamaah rahimakumullah, Ustaz katanya boleh berdiri. Berdiri boleh dalam situasi darurat. Ingat, dalam situasi darurat, bukan dalam situasi normal. Kalau di rumah kita itu normal, di kebun kita normal. Darurat itu bagaimana? Seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat beliau Huzaifah radhiyallahu anhu. Aku ingat ketika berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok dan buang air kecil sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar aku mendekat. Aku pun mendekat dan berdiri di belakang beliau hingga beliau selesai. Mendekat ini dalam rangka melindungi pandangan orang lain bahwa Rasulullah sedang berdiri. Kencingnya karena di tempat pembuangan sampah, tempat yang kotor, tempat yang jorok. Kalau beliau duduk, maka sarungnya, pakaiannya bisa menyentuh ke bawah, ke tanah, membuat najis. Nah ini yang memberikan dalil, memberikan alasan kepada kita boleh berdiri dalam situasi darurat. Kita misalnya di satu perjalanan nggak tahan lagi pengen kencing, pas kencingnya di tempat yang kotor, yang jorok, yang kita agak ngeri, ada ular, ada apa di situ, akhirnya kita terpaksa berdiri. Jadi kalau sehari-hari saudara-saudariku rahimakumullah, pastikan amalkan sunnah-sunnah Rasul ini. Satu, bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dua, pasti mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, itu alasan diperbolehkan berdiri dalam situasi darurat. Kemudian yang kelima, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Bapak Ibu rahimakumullah, tangan yang digunakan untuk cebok, untuk megang, untuk garuk-garuk kalau gatel. Kalau sempak sudah 2 hari nggak cuci gatel ada. Atau misalnya, maaf, kita lagi ke ladang, keringat gatel, garuknya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Ini sunnah Rasul. Begitulah kita diajarkan. Maka saya katakan di awal tadi, orang-orang di luar Islam itu heran, kaget, terkagum-kagum. Alangkah detilnya Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, ini dalilnya. Ya, termasuk sunnah Rasul, jangan bernapas ketika minum. Kalau minum di gelas atau cangkir, jangan sambil napas. Nggak boleh diteliti oleh orang Jepang. Yang nelitinya bukan orang Islam, orang Jepang, orang-orang yang non muslim. Ternyata kalau kita bernapas, zat asam yang keluar dari ini masuk ke sini, naik lagi ke mulut kita, maka menyebabkan gigi cepat keropos, lambung menjadi cepat luka dan seterusnya. Banyak dampak negatifnya. Tapi yang nelitinya bukan kita, malah orang lain ya. Jadi semua sunnah Rasul itu udah pasti baiknya. Jika buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula dia beristinja dengan tangan kanannya. Jangan cebok, baik BAK atau BAB dengan tangan kanan. Tetap menggunakan tangan kiri. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, dilarang mengucapkan salam
orang yang sedang buang hajat dilarang menjawab kalau ada orang yang mengucapkan hajat, mengucapkan salam kepadanya. Jadi kalau kita lagi di kamar mandi, ada yang bilang assalamualaikum, nggak usah dijawab, diam saja. Diam saja, nggak usah dijawab. Gimana ngasih kodenya ya? Banyak cara. Diketok pintunya, tok 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 tok. Oh, ada orang. Kalau sini bahaya betul. Terakhir saya lihat selotannya nggak ada. Ya, kalau lagi kita kencing kawan dorong, nah ini perlu saya melihat menemukan ya masjid musola itu kurang peduli kepada MCK ya, kurang peduli. Saya perhatikan banyak MCK itu gayungnya nggak ada, gayungnya bolong, pintunya itu engselnya lepas, kadang dikasih paku. Jadi ini perhatian buat kita juga. Di rumah kita harus peduli dengan perkara toharoh ini supaya kita betul-betul bersih, suci gitu. Jamaah rahimakumullah. Dan dari hadis ini juga tadi saya katakan Syekh Ali Basam mengatakan diharamkan berbicara dengan orang lain ketika buang hajat, karena perbuatan semacam itu suatu yang hina, menunjukkan kurangnya rasa malu dan merendahkan muru'ah, harga diri, kehormatan. Jadi ini kalau kita nggak belajar, nggak ngaji, kita biasa aja ngobrol sambil BAB di sungai kan ya. Dulu BAB-nya di sungai, di atas pohon pula ya nggak, bergantungan gitu, ngobrol. Nah, karena nggak paham ya, insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau sudah paham, jangan. Kalau orang ada yang ingin sesuatu yang sangat penting, darurat boleh. Ya, kalau lagi darurat boleh. Lagi misalnya kita lagi BAB di sungai, kemudian ada orang datang, ada ular, jangan pula kita diamkan. Wah, saya nggak berani ngomong ini, dipatok ular dia nanti. Jangan teriak ya, awas ular gitu. Jamaah rahimakumullah. Nabi sendiri ketika dalam kamar mandi atau di tempat pembuangan hajat, lalu sahabat mengucapkan salam, Nabi diam saja, nggak menjawabnya. Karena itu tempat yang najis, tempat yang kotor, yang kita tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Termasuk jamaah rahimakumullah, ketika kita akan berwudu di kamar mandi kita, yang di kamar mandi itu ada tempat BAB, ada klosetnya, maka kita tidak boleh menyebutkan nama Allah. Akhir zaman ini maaf, banyak orang yang bikin kamar mandi satu paket dengan tempat satu paket pula dengan tempat wudu di situ. Disitulah keran wudunya, disitulah mandinya, disitulah BAB-nya. Harusnya dipisah, lain pintu, minimal tinggi di atas kepala kita, kata para ulama, pendapat para ulama, untuk membatasi dan ada pintu tersendiri dia. Baru kita boleh berwudu di situ dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mulai berwudu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau hari ini tempat wudhu kita masih di kamar mandi, di situ ada lubang WC, lubang kloset, saya sarankan buat pindah keluar aja atau buat di tempat yang lain. Ya apa-apalah, mengeluarkan duit sedikit untuk pindahkan. Kenapa? Karena kita kalau tiap hari sampai hari kematian, waduh sedih kita nggak pernah menyebut nama Allah karena di situ nggak boleh. Gimana Ustaz nyebutnya? Ada beberapa pilihan kata para ulama. Dulu pertama menyebutkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati mulai kita berwudu. Kita di situ juga mandi wajib, mandi junub. Kalau ada kloset WC duduk, nggak boleh kita mengucapkan Bismillah di situ. Maka dipisahkan. Kalau mampu dipisahkan, nggak mampu tempat wudu yang kita pindahkan. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana Ustaz? Kita lakukan menyebutkan nama Allah Bismillah sebelum kita masuk kamar mandi itu. Dengan niat saya akan berwudu nanti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita nggak paham, kita lantak-lantak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, dan seterusnya kan ya. Nah, banyak betul kita menyebut nama Allah, malah dapat dosa kita di situ. Nauzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, dilarang buang air, baik buang air kecil atau buang air besar pada tempat orang-orang berteduh. Jadi kalau misalnya di sebuah daerah perjalanan ke arah kebun atau ke arah hutan, ada pohon besar, biasanya tempat orang berteduh, tempat orang istirahat, dilarang kita kencing di situ. Dilarang kita
BAB di situ, dilaknat oleh Allah, keras hukumannya, keras ancamannya. Kan kadang-kadang manusia sengaja bikin orang lain nggak nyaman. Sudah tahu tempat orang nunggu di pertigaan jalan di kebun ya, ada pondok kecil atau ada kayu untuk orang duduk istirahat, malah dia kencing di pojok situ. Sehingga ketika orang nunggu situ terganggu, nggak boleh. Keras larangannya ya, keras. Apa kata Nabi kita SAW? Ittaqu la'anain, takutlah kalian dengan laknat manusia. Takutlah karena akan dilaknat. Mengapa seperti Rasulullah? Yaitu mereka yang buang hajat di jalan atau di tempat bernaungnya manusia. Ini perlu sekali kita ingatkan pada sanak saudara kita, kawan kita. Nah, ini tempat orang lewat, jangan kencing di sini. Ini tempat orang berteduh, kalau hujan jangan kencing di sini. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, dilarang buang air pada air yang tergenang. Jadi kalau kita misalnya jemaah rahimakumullah, jalan kita safar lalu menemukan air tergenang, kolam kecil lah, nggak boleh kita kencing dalam situ. Kalau mau kencing jauh dari situ. Kalau mau nanti istinjanya ambil airnya. Ingat, istinja itu boleh dilakukan dengan air, boleh dilakukan dengan yang lain, nanti kita bahas. Jadi istinja misalnya kita BAB tidak harus menggunakan air. Misalnya air cuma sedikit, kita bisa menggunakan barang-barang yang lain. Nanti kita lihat apa saja yang boleh. Jadi bukan pengganti dari air, beda dengan tayamum, sudah kita bahas kan. Kalau tayamum pengganti dari ketika kita tidak mendapatkan air, atau kita lagi sakit, atau badan kita lagi nggak sehat dan sebagainya, atau ada larangan dokter. Tapi kalau istinja itu nggak ada kaitan. Dengan air boleh, dengan batu boleh, dengan kayu boleh, walaupun ada air, Dengan tisu, itu yang paling keren sekarang. Hotel-hotel berbintang nggak ada lagi airnya. Tisu semua udah. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjut yang ke-9, dilarang buang air di lubang-lubang. Jadi kalau kita lihat di ladang kita mau kencing, kita lihat dulu, perhatikan dulu di tanah itu ada lubang-lubang kecil nggak? Kalau ada menyingkir, jangan di situ geser. Ya. Barangkali ada semut atau makhluk yang lain, atau di situ sedang dihuni oleh jin. Kalau itu kita lakukan, itu yang sering terjadi. Pulang dari kebun kesambet kata kita ya. Mana jin lagi pesta demokrasi, pilkades. Orang lagi mau nyoblos, antri dalam lubang itu para jin. Datang-datang kita cor, nah tabur ya, kotak suaranya kemana-mana. Ngamuk calon kadesnya enggak? Udah mau menang dia. Nah gimana ceritanya manusia ini? Wajar kita marah sama kita diganggunya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tidak membawa benda yang bertuliskan Allah ke tempat-tempat yang ada najis, termasuk ke kamar mandi, ke WC, atau ketika kita mau BAB, BAK tadi. Rasulullah itu ada cincinnya dulu, Muhammad Rasulullah. Kalau beliau masuk kamar mandi dilepaskan, taruh di luar. Kalau kita mau kamar mandi taruh di situ, berangkat pulang nggak ada lagi ya. Jadi nggak boleh dilepaskan. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan handphone? Handphone saya ini kan ada aplikasi Qurannya Ustaz. Boleh nggak saya bawa ke kamar mandi? Nggak mungkin saya tinggal di luar, nanti takut hilang. Ya kan ya? Handphone yang ada aplikasi Qurannya atau hadisnya atau yang lainnya, selama dia aplikasinya nggak dibuka, maka fatwa ulama menyatakan boleh dibawa ke kamar mandi, ke WC. Boleh kita kantongin ketika kita sedang BAB atau BAK, boleh. Kalau aplikasinya sedang tertutup. Tapi kalau aplikasinya terbuka, ada tulisan Quran Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, nggak boleh. Dia sesuatu yang itu adalah kemuliaan, keagungan syiar Islam. Nggak boleh kita bawa saat kita ke kamar mandi, saat kita BAB atau BAK. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi ini penting juga kita ingatkan dalam diri kita. Siapa tahu kita masih ada yang pakai cincin tulisan Allah, pakai kalung. Ibu-ibu kan sering tuh ya, beli kalung tulisan Allah kan ya. Di bawah Muhammad itu hati-hati, itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi.
Maka nanti kalau beli kalung, beli cincin, yang enggak usahlah ada nama-nama Allah, Muhammad Rasulullah, enggak usah, polos aja untuk lebih berhati-hati. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian ada, walaupun ini sebagian pendapat para ulama, waktu buang air itu hendaknya memakai alas kaki dan memakai tutup kepala. Ini adab. Jadi masuk kamar mandi itu pakai alas kaki dan pakai tutup kepala. Walaupun di kamar mandi di rumah, apalagi kalau di luar, apalagi kalau di lapangan, di hutan, di ladang, di kebun. Jadi itu tutup kepala itu. Kalau kita ingat dulu orang tua kita di kampung ya, zaman dulu kan belum ada WC ya, mandi BAB-nya di sungai. Dia biasanya pakai anduk. Ya kan ya? Zaman dulu pakai anduk. Nah, kita dulu nggak tahu apa, takut basah, bukan, memang begitu adabnya. Tutup kepala, pakai alas kaki. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita akan menuju ke tempat kita buang hajat itu, baik di kamar mandi, rumah, WC, ataupun di tempat lain, misalnya di ladang, kita biasanya kencingnya di sana. Itu nggak ada, belum ada tutup atapnya, nggak ada batas-batasnya. Kita tetap melakukan apa yang Nabi anjurkan, yang Nabi contohkan. Mendahulukan kaki kiri. Misalnya tempat kita biasa kencing di kebun itu adalah tanah segi empat itu, kita masuk ke dalam petakan segi empat itu kaki kiri kita. Tapi ingat, sebelum masuk ke dalam itu, jangan lupa berdoa. Berdoanya jangan telah di dalam, sebelum masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke tempat yang biasa kita buang hajat di kebun, di ladang. Sebelum masuk wilayah itu, kita langsung berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Ibu-ibu hafal nggak sih? Hafal 3 orang, yang lain hafal, lupa kan? Jangan dipraktekkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nih, lihat. Udah kelihatan? Nah, lihat itu. Oke, kita ulangi. Yang belum hafal supaya hafal, yang sudah hafal terus-menerus dipraktekkan. Apa pahalanya Ustadz? 1 sunnah Rasul yang kita amalkan, kita mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan. Masuk kamar mandi aja kita bisa kumpulkan kurang lebih 70 pahala kebaikan. Masuk kamar mandi doang tuh, mau kencing, itu kita bisa dapatkan 70 pahala kebaikan. Kapan Ustadz? Di luar sebelum melangkah ke dalam kita udah baca doa ini. Dapat 10. Karena 1 kebaikan dibalas oleh Allah, dilipat gandakan 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Kemudian masuk kaki kiri dapat 10 lagi, 20. Pakai sendal 30. Pakai tutup kepala 40. Kencingnya jongkok 50. Waduh, banyak betul. Iya. Berdehem tambah lagi. Keluar lagi nanti kaki kanan 10 lagi. Mengucapkan lagi ghufranaka, ampuni aku ya Allah. Ustaz, saya kan nggak maksiat di kamar mandi, kok saya minta ampun? Loh, perintahnya begitu. Kenapa kata para ulama? Karena dalam kamar mandi tadi kita tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, maka kita merasa berdosa, kita seolah-olah lupa kepada Allah. Maka keluar kamar mandi, kaki kanan ghufranaka, ampuni aku ya Allah. Itulah jamaah rahimakumullah, mulianya sunnah Rasul itu begitu. Ketika kita paham tentang agama ini, kita amalkan dengan niat mendapatkan pahala dari Allah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah, maka tiap detiknya waktu kita itu mengumpulkan pahala. Ustaz, kapan pahala dibagikan? Menjelang lebaran ya? Bukan. Jangan keliru. Nanti sebagai THR tidak. Pahala itu sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Nanti kita akan ditimbang berapa dosa, berapa pahala. Lihat timbangannya ke arah mana. Beratnya ke kanan atau ke kiri. Maka kalau kita paham sunnah, kita amalkan, setiap aktivitas kita ada pahalanya, bukan hanya sekedar kebiasaan.
Masuk kamar mandi dan aktivitas tadi keluar, minimal 70 pahala kebaikan kita kumpulkan. Belum yang lain. Jamaah rahimakumullah. Oke ibu-ibu, lihat tulisannya. Kita baca bareng-bareng yang belum hafal. Yang sudah hafal jangan pernah lupa. Setiap kali akan masuk kamar mandi, kita mulai. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Udah hafal kan? Gampang betul hafalnya. Nanti keluar dari sini, Allahumma ini apa? Nah, Pak Ustadz nggak ngasih fotokopi sama kita, lupa lagi. Nah, yang sudah hafal, pastikan setiap mau masuk kamar mandi atau mau tempat buang hajat di ladang di kebun, ucapkan doa ini. Kenapa Ustadz mesti berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan? Karena WC, kamar mandi, tempat tinggalnya setan di rumah kita. Tempat setan beranak pinak itu di kamar mandi. Maka adab berada di kamar mandi, jangan lama-lama, jangan nyanyi, jangan ngobrol. Ini akhir zaman enggak? Kamar mandi dijadikan panggung karaoke, ya. Dibuka keran, gara-gara nonton iklan di TV. Menjadikan kamar mandi sebagai tempat yang biasa dia untuk berleha-leha. Urusan di kamar mandi dalam agama kita bergegas cepat. Nggak boleh lama-lama di kamar mandi, karena di situ tempat setan kumpul. Setan laki, setan perempuan, setan beranak pinak di situ. Akhir zaman banyak orang menjadikan kamar mandi tempat untuk nyaman ngerokok sambil BAB. Belum dari astagfirullahaladzim. Ini ajaran dari mana ya? Tiap kali mau BAB pasti nyari rokok, lalu ngerokok sambil BAB. Plung astagfirullahaladzim. Setan yang ada di situ ketawa dia, mantap betul mamang ini. Ya, yang masih ngerokok biasanya kata kawan saya sih nggak ngerokok ya. Kata kawan saya ngerokok paling enak itu di WC. Ya sadar. Nggak ngerokok juga kan? Oh nggak tahu. Kata kawan saya yang perokok. Karena saya dulu punya kawan-kawan hampir semua perokok. Mereka itu kita kos satu rumah 7-8 orang karena kita hidup miskin susah di Bandar Lampung itu. Nyari kos-kosan itu susah, satu rumah 8 orang. Jadi satu kamar 2 orang untuk menghemat. Kita orang miskin bisa kuliah itu. Jadi kawan-kawan ini semuanya perokok. Alhamdulillah saya enggak waktu itu ya. Tiap kali mau BAB, nggak ada rokok, tahan nyari puntung rokok di luar rumah itu. Puntung-puntung rokok lama itu, dibersih-bersihin. Ngapain saya bilang? Mau BAB katanya. Saya bilang astagfirullahaladzim, kenapa jadi kayak gini ya? Nah, na'udzubillah ya. Baik. Berikutnya ketika kalau nggak sempat, udah nggak tahan lagi Ustadz, kebelet, doanya nggak sempat, cukup aja bacakan Bismillah. Udah nggak tahan lagi, udah airnya sudah di ujung tanduk itu loh, di ujung pala itu udah hampir netes. Kayak kalau baca doa ini pasti basah celana saya kalau saya baca doa yang kemarin kepanjangan. Kalau kepanjangan maka ada hadis yang berikutnya mengatakan bacalah Bismillah dengan nama Allah. Maka itu menghalangi pandangan setan laki-laki dan setan perempuan kepada kemaluan kita. Kalau enggak dia menikmatinya. Woi, punya bapak ini burung perkututnya gede juga rupanya. Badan aja yang kecil kata setan ya. Auzubillah. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang ke-11. Mendahulukan kaki kanan, sudah saya jelaskan tadi ketika kita keluar dari kamar mandi, WC atau tempat buang hajat dimanapun, dan kita mohon ampun kepada Allah dengan kalimat Ghufronaka. Ini yang paling singkat. Ada kalimat yang lain ada agak panjang. Biasanya kita nggak mau lama-lama, pengen cepat-cepat buka pintu WC,
kita keluar kaki kanan, sudah pas yakin sudah di luar semua badan ini, nggak ada lagi yang nyangkut di belakang, baru kita katakan ghufranaka. Coba Bu, 1, 2, 3. Ghufranaka. Aku meminta ampun kepadamu. Mu di situ maksudnya Allah. Kenapa minta ampun tadi? Karena selama di WC kita tidak berzikir kepada Allah, maka kita merasa berdosa, sehingga kita ucapkan ghufranaka. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Ini jamaah rahimakumullah, di mata orang-orang yang tidak memahami betul perkara agama, menganggapnya sepele. Ngapain? Tapi kalau kita sudah paham ini, sudah belajar, jangan pernah kita tinggalkan, amalkan terus. Amalkan. Sebagai apa Ustadz? Bukti bahwa aku ini benar-benar mencintai Rasulullah. Bukan hanya ucapan lisanku, tapi fakta perbuatanku mengikuti Rasulullah. Rasulullah bilang keluar kamar mandi, keluar WC, ghufranaka. Aku juga bilang ghufranaka. Tadi saya katakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukti cinta itu mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Baik, jamaah rahimakumullah. Ini dalilnya ya, saya lewatkan. Kemudian yang berikutnya, bersungguh-sungguh ketika mencuci kemaluan, sekurang-kurangnya 3 kali atau ganjil sampai bersih sesuai kebutuhan. Hati-hati di sini. Artinya ketika kita cebok, baik kencing atau ketika BAB, 3 kali minimalnya. Walaupun gayung kecil atau kalau gayung besar nyiramnya 3 kali. Kalau BAB kita yakinkan sudah bersih, jangan ragu-ragu, Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian misalnya kita lagi sakit, nggak boleh menggunakan air untuk istinja, maka kita boleh menggunakan selain air. Apa itu? Yang paling utama misalnya batu. Tapi batu nanti ada syarat-syaratnya, jamaah rahimakumullah. Pengganti dari alat untuk membersihkan untuk istinja itu syarat-syaratnya yang pertama benda padat. Ya, kita nggak bisa pakai air, entah lagi nggak ada air, entah lagi di perjalanan, entah lagi sakit, nggak boleh kena air, menggigil. Maka syarat pertama benda padat. Yang kedua, dia harus suci, tidak ada najis di benda yang akan kita pakai untuk cebok tadi, untuk istinja tadi. 3, bendanya kering, tidak boleh basah. Maka tisu basah nggak boleh untuk cebok, nggak boleh untuk bersihin habis kencing. Kalau logika kita, ya kan ya logika, harusnya kan tisu basah ya. Tisu basah kan lebih membersihkan, enggak? Karena tisu basah sifatnya kata para ulama hanya memindahkan najis, tidak membersihkan najis. Jadi kain basah nggak boleh, jelas. 1 padat, 2 suci, 3 kering, 4 dia bukan barang yang tidak bisa mengangkat kotoran. Artinya yang keempat ini dia harus bisa mengangkat kotoran. Beling nggak boleh, plastik nggak boleh. Pakai kelereng gede Ustadz ceboknya nggak bisa, kelereng itu licin, nggak bisa. Jadi walaupun dia padat, tapi kalau sifat permukaannya licin nggak bisa. Batu kan ada batu hitam itu ya licin ya, itu nggak bisa. Batunya harus kasar. Begitu pula kalau menggunakan kayu yang licin sudah dipernis nggak bisa untuk maaf ya untuk istinja, nggak ngebersihkan, nggak ngangkat dia kotorannya. Nah, saya ulangi lagi, nanti dari syarat ini kita udah tahu, oh ini boleh, ini enggak, ini bisa, ini enggak. Nggak perlu kita sebutkan bendanya, nanti ketika kita tidak menemukan air atau kita lagi sakit kita udah tahu, oh ini bisa mak. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. 1, ibu-ibu rahimakumullah, benda padat. 2, suci dari najis. 3, kering. 4, apa 4 tadi? Bisa mengangkat kotoran. Kalau bendanya licin nggak bisa, plastik nggak bisa. Ibu-ibu maaf, istinja habis BAB pakai ketek asoy nggak boleh.
Pakai koran Ustaz, bisa. Asal korannya kering. Tapi kertas asoy nggak bisa. Nah, kemudian yang kelima, dia benda yang digunakan bukan benda yang terhormat. Misal apa? Makanan nggak boleh. Makanan nggak boleh. Ada kan roti keras itu kan ya? Roti keras, walaupun dia sudah basi, nggak bisa dimakan lagi. Zaman dulu kan ada roti itu. Nggak bisa kita untuk istinja, nggak boleh. Karena dia benda terhormat, benda mulia. Kemudian logam mulia, nggak boleh. Mentang-mentang kaya. Dahlah saya ceboknya pakai batu cincin yang gede ini aja. Nah, cincinnya kan. Habis kencing, nah gosok 3 kali kata Ustaz. Nggak boleh. Walaupun cincinnya 3, 1, 2, 3. Cincin apa tuh yang merah tuh? Merah ada 5 aja. Terus apa lagi? Batu bacan, terus apa lagi? 3 misalnya nih. Nih, ini kan batu semua nih. Maaf, saya praktekin habis kencing di hutan. Kencingnya karena tempatnya ragu-ragu banyak apa rumput, takut ada ular berdiri. Nah, 3 batu, pas betul ukuran 1, 2, 3. Tak, nah selesai. Nah, nggak bisa. Karena itu licin. Ya. Jadi yang keempat harus bisa mengangkat kotoran, mengangkat najisnya. Yang kelima, tidak boleh menggunakan barang-barang berharga atau terhormat atau mulia. Nggak boleh pakai. Dulu kabarnya zaman kaya suatu wilayah di Lampung ini ceboknya pakai tanta. Kabarnya saya juga nggak tahu, nggak pernah lihat ya. Zaman cengkeh dulu mahal Pak ya. Cucinya, kencingnya itu pakai Sprite, pakai Fanta, Coca-Cola. Nggak boleh, Allah murka sama orang itu. Ya. Ustaz, bersih ini sama dengan air, tapi itu barang terhormat, barang mulia, barang berharga, nggak boleh. Maka kita marah besar dulu. Beberapa waktu yang lalu ada kabar orang-orang, na'udzubillah ya, akhirnya ngakunya sih orang gila ya. Quran di masjid dirobek-sobek digunakan untuk bersihin kotoran, untuk istinja, na'udzubillah. Ya, kita sangat marah orang Islam ya. Itu penghinaan namanya, jamaah rahimakumullah. Kemudian masih ada saran lain, masih di samping 5 tadi. Yang berikutnya apa? Kalau kita istinja menggunakan selain air, yang berikutnya adalah jangan sampai terlalu lama kita buang air itu nyari-nyari batu nggak ketemu, akhirnya kering dia. Nggak boleh sampai kering. Nggak boleh, harus cepat. Kan kadang misalnya ibu-ibu lagi kamar mandi, BAB, kemudian air nggak ada, mau nyari apa? Lagi goreng ikan, ikannya takut mutung, goreng dulu, biarlah ini nggak apa-apa lah, pantatnya nanti dulu. Nggak bisa. Jadi ada rentang waktunya, jangan sampai kotoran itu menjadi kering. Harus tetap basah, kita membersihkannya seperti itu. Kemudian apa? Berikutnya dilakukan sebanyak 3 kali, 3 batunya, 1, 2, 3. Kalau pakai batu, kalau pakai balok 3 baloknya. Kalau kencing pakai tisu 3 lembar minimal tisunya. Kalau pakai kain, balok nggak ada, batu nggak ada, tisu nggak ada bekas kain sempak 3 biji nggak kepake lagi, sudah bulukan 3. Ganjil, perintahnya seperti itu. Kalau misalnya 3 masih ada, pas di lap kok kayaknya masih ada ini, nggak yakin, ambil yang keempat. Sudah keempat bersih, sempurnakan 5. Harus ganjil. Sunnahnya ganjil, bukan harus ganjil. Sunnahnya ganjil. 2 sudah bersih, jangan 2 karena minimal 3. Jadi kalau misalnya maaf ke kebun nggak ada air, adanya hanya balok-balok kayu itu yang kering, siapin 3 biji. Kawan kan ngelihat, wah balok itu jangan dipegang lagi, itu bahaya itu. Bekas balok saya dulu itu. Nah, apa yang nggak boleh? Yang padat, yang keras. Yang pertama tulang nggak boleh. Yang kedua kotoran hewan, walaupun sudah mengeras nggak boleh, karena kotoran hewan dan tulang makanan jin. Kata Nabi, janganlah kalian mengotori makanan bangsa jin. Tulang nggak boleh untuk istinja, untuk cebok, untuk BAK bersihkan nggak boleh. Kotoran hewan juga nggak boleh. Ini jamaah rahimakumullah. Ustaz, daun boleh, daun kering yang paling utama. Setelah tidak ada batu, kan ada urutannya. Batu, balok kayu, kemudian kain kering, kemudian nggak ada juga daun kering. Daun kering nggak ada juga.
terpaksa terakhir darurat daun basah, daun kopi biasanya nggak ada di kebun itu ya, yang punya lagi ngoret itu nggak tahan ke sungai, udah keluar, udah kemana-mana, ambilnya daun basah. Itu darurat, daripada dia kering duluan, nggak boleh kering tadi kan ya, harus segera dibersihkan. Itu pilihan terakhir. Tapi tetap urutannya utamakan batu, kayu, kain, daun kering ya. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian apalagi syaratnya di samping yang seperti itu? 3 kali usapan. 3 kali usapan. Minimalnya 3 kali. 3 kali belum bersih, 4 kali. 4 kali ya sudah bersih, tambahkan 5 supaya jadi ganjil. Tambahkan 5. 5 belum bersih, 6 sudah bersih, tambahkan 7. Walaupun pas 7 itu nggak ada lagi, udah bersih bener. Dan jangan ragu-ragu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya apa lagi? Maaf, kotoran tadi baik yang lewat kubul ataupun dubur, dia ada di posisinya, nggak jauh dari lubang keluarnya. Bukan karena mencret yang sampai paha-paha itu. Nah itu nggak bisa dengan batu, dengan kayu, dengan balok aja nggak bisa, nggak boleh. Jadi ada syaratnya. Baik syaratnya itu begitulah. Agama kita ini luar biasanya, sedetil itu dijelaskan. Kalau kencing kita itu sudah menetes ke batang, tahu batangnya kan ya, sudah kena telur, itu nggak bisa istinja menggunakan batu atau yang tadi tisu, nggak berlaku itu, karena dia sudah keluar dari batasan. Bagaimana batasannya Ustaz? Batasannya kepalanya itulah batasannya. Wah, repot? Enggak repot. Makanya kalau kita buang hajat, jangan buru-buru, tenang, duduk tenang. Dan ingat, jangan berzikir ketika buang hajat. Udah lama ngeden nggak keluar bu, tiba-tiba keluar, alhamdulillah telah keluar dengan selamat. Ya nggak boleh ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang diajarkan oleh agama kita segitu detilnya, masya Allah. Tempatnya hanya batas kepala kalau bapak-bapak kencing. Kalau di duburnya hanya seputaran duburnya kotorannya. Kalau dia sudah merembet ke sini nggak bisa istinja dengan batu, dengan kayu, dan kain tadi. Detil banget, masya Allah. Nah jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Tadi sudah tidak mengusap atau membersihkan dengan tulang dan kotoran hewan nggak boleh. Rasulullah melarangnya karena itu makanan jin. Berikutnya bagian terakhir, apa yang terlarang ketika sedang hadas, ketika sedang junub, apa yang nggak boleh saya lakukan? Ya, misalnya maaf, habis hubungan badan suami istri, belum sempat mandi besar, apa yang nggak boleh? Lagi haid, belum selesai haid, belum mandi, apa yang nggak boleh? Saya tidak ada wudhu dalam keadaan berhadas kecil, apa yang nggak boleh? Nah ini penting juga ini. Dan ingat jamaah rahimakumullah, memang sering terjadi ikhtilaf, perbedaan. Yang satu membolehkan ulama, yang lain nggak boleh. Tapi semuanya insya Allah ada dalil ya. Mana yang kita pilih? Dalil yang paling kuat, yang paling sharih, yang paling sahih. Jamaah rahimakumullah. Kalau hadas besar, kita sedang junub atau ibu-ibu sedang haid atau sedang nifas, maka yang pertama yang nggak boleh adalah sholat. Sholat nggak boleh mutlak. Mau sholat fardu ataupun sholat wajib, kita paham semua itu. Kemudian yang kedua, ini dalilnya ya, saya lewatkan. Yang kedua tawaf. Tawaf juga nggak boleh kalau kita lagi hadas besar. Dalilnya ini, karena tawaf itu pengganti dari sholat sunnah kita. Ya, kalau tawaf biasa, tawaf sunnah ya. Kemudian yang ketiga, memegang dan membawa Al-Quran. Nah, inilah terjadi ikhtilaf pada poin ketiga ini. Pada poin ketiga ini ulama berbeda pendapat. Ketika menafsirkan Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Di sini tafsirnya berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan bahwa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah, salah satu imam besar, ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengatakan kalau dia bukan mushaf murni, mushaf murni itu isinya Quran semua, nggak ada terjemah, nggak ada tafsir, boleh.
Kalau dia bukan Quran yang asli mushaf yang murni, dia berupa tafsir, kitab tafsir, atau Quran yang ada terjemah, maka beliau katakan boleh dipegang dan disentuh. Ini kita di Muhammadiyah juga ini yang dipakai. Misalnya di rumah kita mau ngaji atau mau baca terjemah, kita punya Quran terjemah, boleh walaupun kita sedang junub. Atau ketika kita memindahkan Qurannya di bawah, kita lagi junub, kita mau pindahkan ke lemari, boleh. Kalau isinya nggak ada yang lain, kalau itu berupa kitab tafsir Quran atau Quran yang ada terjemahnya. Ini jamaah rahimakumullah ya, itu pendapat Imam Nawawi rahimakumullah. Tidak mengapa menyentuh Al-Quran terjemah seperti itu, karena hukumnya sama dengan menyentuh kitab tafsir Quran. Jadi kalau Quran terjemah, walaupun sedang junub hadas besar, kita mau memindahkan, kita mau menggesernya, nggak jadi masalah. Tapi kalau Quran yang murni tadi tetap nggak boleh. Tapi nanti lihat ada pendapat gimana caranya. Sementara Qurannya di bawah nggak boleh diletakkan di lantai, nggak ada orang lain kecuali saya sedang junub. Gimana caranya memindahkan ini? Kalau dibiarkan di lantai saya berdosa. Dan nanti ada pendapat berikutnya jamaah rahimakumullah. Membaca mushaf Quran saat haid ibu-ibu nih, namun tidak menyentuh secara langsung. Boleh nggak baca Quran sedang haid ibu-ibu tapi tidak menyentuhnya? Nah ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kebanyakan ibu-ibu ketika haid nggak pegang Quran sama sekali, nggak ngaji sama sekali, diem, malah nyanyi, lupa sama zikir ya. Mana yang kita pilih nanti? Ustaz, boleh nggak saya ngaji sedang haid? Ustaz, boleh nggak saya baca Quran bapak-bapak ketika saya tidak berhadas, nggak bersuci, saya nggak wudu? Itu perbedaan-perbedaannya ada, kita lihat jamaah rahimakumullah. Kata Syekh bin Baz, ini mufti ya, ketua MUI-nya zaman dulu kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan kalau mau baca Quran tanpa menyentuhnya boleh dengan menggunakan kain pembatas yang suci atau semacamnya, dengan menggunakan sarung tangan. Jadi ini Quran murni, bukan tafsir. Mau dipindahkan atau mau dibaca oleh seorang yang sedang junub, dia memegangnya menggunakan sarung tangan atau menggunakan kain yang lain tanpa menyentuhnya langsung. Ini fatwa ulama Saudi boleh. Ya, saat saya dengar ceramahnya si fulan nggak boleh, dia menggunakan fatwa ulama yang lain. Perbedaan pendapat biasa. Tapi jangan sampai, kata Imam Malik, jangan sampai wanita-wanita itu ketika haid tidak ada senandung Quran sama sekali. Karena saat itulah setan menggodanya lebih kuat. Banyak wanita-wanita itu kesurupan ketika mereka sedang haid. Anak-anak sekolah itu yang kejadian kesurupan massal, ketika dicek oleh gurunya, untuk gurunya rata-rata mereka sedang haid dan mereka tidak menyebut nama Allah sama sekali. Mereka lupa. Karena haid itu batasnya kan 14 hari. Ada yang 14 hari kan ya, itu batas maksimalnya. 14 hari dia nggak baca Quran, nggak zikir, nggak ngaji. Waduh, bahaya banget buat dia, karena setan mengganggunya, menggodanya dengan leluasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau tadi menyentuh, memegang, memindahkan, membaca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran orang yang sedang hadas besar? Di sini juga ada perbedaan pendapat para ulama ya. Imam Malik membolehkan wanita haid baca Quran asal tadi megang Qurannya menggunakan kain yang suci atau menggunakan sarung tangan. Ini Imam Maliki, mazhab Maliki. Kita di Muhammadiyah secara umum mengambil pendapat ini. Ya. Tapi kalau ada orang lain nggak setuju, haram itu, dia mengambil pendapat mazhab yang lain. Kita di Muhammadiyah insya Allah mengambil pendapat ini. Dipegang tanpa menyentuhnya langsung. Ada kain suci atau sarung tangan, maka dia tetap ini. Dalilnya ketika Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha sedang haji dan akan melakukan umroh wajib. Ketika beliau ini, istri Nabi ini akan melakukan umroh wajib, tiba-tiba datang haidnya. Sangat bersedih Aisyah, ya Rasulullah, saya ini
sudah menunaikan haji, mau umrah wajib, saya ini gimana datang haji ya Rasulullah? Kata Nabi, summa haji, kemudian wa sana'i ma yansana'il haji ghairi alla tatawafi bil baiti wa la tusalli. Kamu tetaplah berhaji dan lakukan apa yang dilakukan orang seperti orang berhaji, kecuali tawaf dan sholat. Ini salah satu dalil yang dipilih oleh mazhab Maliki, boleh baca Quran, memegang tanpa menyentuhnya langsung, boleh, walaupun sedang hadas besar. Salah satu dalilnya ini, Nabi hanya melarang sholat dan tawaf. Jadi kalau ada kawan-kawan ibu-ibu yang sedang haid, dia tetap ngaji pakai sarung tangan, dia pakai mazhab Maliki. Dan kita Muhammadiyah cenderung memilih pendapat ini, karena dalilnya juga ada. Kalau yang lain nggak boleh sama sekali, ya silahkan ya. Kemudian yang kelima yang nggak boleh dilakukan selama hadas besar, yakni iktikaf, berdiam diri di masjid. Jadi 5. Secara umum 5, walaupun poin ketiga, keempat ada perbedaan pendapat. Salat, tawaf, memegang atau menyentuh mushaf Quran, membaca Quran, dan iktikaf, berdiam di masjid. Ini 5 hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita. Kalau hanya lewat, Ustaz, saya sedang junub, lewat masjid mau ngambil air, boleh. Lewat saya bolak-balik berkali-kali, nggak apa-apa, cuma lewat doang. Al-ubur namanya. Ibu-ibu, air habis, adanya cuma di masjid. Kemudian ibu sedang haid, mesti ngambil ke masjid, cuma lewat doang, boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau sengaja itikaf, duduk di masjid sampai berjam-jam, bahkan sampai seharian, itu yang nggak boleh. Bagi yang hadas besar ya. Baik, sekarang kalau hadas kecil, kita belum bersuci, belum berwudu, apa yang tidak boleh kita lakukan? Sama, pertama sholat, kedua tawaf, ketiga memegang dan membawa Al-Quran. Poin ketiga sama kayak tadi, ada perbedaan pendapat para ulama ya. Jamaah rahimakumullah, catatan khususnya bagaimana dengan handphone? Tadi saya jelaskan di awal. Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musaiki berfatwa, handphone yang memiliki aplikasi Al-Quran tidak dihukumi seperti hukum mushaf Al-Quran. Handphone seperti itu boleh disentuh meskipun dalam keadaan tidak bersuci. Meskipun dalam keadaan tidak bersuci, karena dia beda dengan Quran. Kan rata-rata sekarang apalagi anak muda, dia nggak bawa Quran lagi, dia bawa handphone. Di situ ada aplikasi Quran. Kalau dia nggak dibuka aplikasinya ini, hukumnya beda jauh dengan mushaf Quran. Tapi kalau dia buka, pada bagian yang kedua, kalau dibuka aplikasinya, ada tulisan Qurannya itu semua lengkap, dia nggak boleh dibawa ke tempat kamar mandi, ke tempat kotor, najis. Dia harus diperlakukan seperti Quran kalau aplikasinya lagi dibuka. Ustaz, saya mau ngaji nih, pakai handphone, tapi saya nggak wudhu. Kata beliau, Profesor Dr. Khalid Al-Musaiki, pegang bagian pinggir handphonenya saja, jangan menyentuh tulisannya. Jangan menyentuh tulisannya, megangnya begini. Ini kita nggak wudhu, lagi nggak suci, kita pengen ngaji dari handphone kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, inilah kajian kita tentang istinja, adab BAB, BAK, dan juga larangan-larangan ketika kita sedang hadas besar dan sedang hadas kecil. Tentu kalau ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Intinya Pak, intinya kalau beda pendapat saling memaklumi. Ketika ada dalilnya yang sahih, yang sharih, maka kita berlapang dada dan kita pilih pendapat yang paling kuat. Jamaah rahimakumullah, masih ada waktu ini. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan, saya tak ngopi dulu ya. Takut kopinya dingin. Berapa menit lagi? Waktu